Shalom Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada. Dari tempat ini saya bisa merasakan sukacita mengalir buat kita semua, karena di setiap musim hidup kita, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Let's worship Him. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat dan ku lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Musim demi musim kami lalui bersama dengan Engkau, dan anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami percaya dalam midweek worship kali ini juga Tuhan, kami akan diberkati lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami sekalian Tuhan, supaya kami juga boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dapat pada hari ini Tuhan Yesus, bukan hanya kami saja yang diberkati, tetapi biarlah kami sendiri juga Tuhan Yesus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami juga menyebarkan tentang kasih Tuhan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yoas Pranoto. Jesus bless. Jesus bless. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa dalam Midweek Worship Community GBS Kalvari Sukabumi. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama mendengar atau menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menerima firman-Mu. Roh Kudus, Kau mengurapi kami, menerangi hati kami, mewahyukan firman-Mu kepada kami, sehingga kami paham, mengerti, dan kami siap untuk melakukannya. Kami rendahkan hati kami untuk menghormati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap menerimanya, sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan kita memperingati Jumat Agung, yaitu di mana kita sedang mengenang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka tema firman Tuhan berkaitan dengan Jumat Agung ini adalah teguh menghadapi tantangan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar satu peristiwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib, yaitu peristiwa di Taman Getsemani. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jumat Agung kita peringati sebagai peringatan tentang penderitaan atau sengsara Kristus. Sebelum akhirnya berkorban di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tekun dalam memiliki keteguhan hati. Meskipun tantangan besar harus dihadapi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita teladani dari Yesus dalam menghadapi tantangan ini? Yang pertama kita belajar, tidak mudah menyerah. Tadi ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah tahu peristiwa apa yang bakal dihadapinya. Namun Yesus tidak berpikir untuk meninggalkan atau menghindari atau lari dari tantangan yang harus dihadapi. Jadi kita belajar yang pertama ini, Yesus tidak mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tetap pergi ke Bukit Zaitun dan Alkitab mencatatnya sebagai sesuatu yang sebagaimana biasa Yesus lakukan. Yesus tidak pergi menjauh atau melarikan diri dari tantangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita selalu juga ada tantangan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak menghadapi tantangan itu. Persoalan, kesulitan, bahkan itu silih berganti datang dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap hati seperti Yesus. Sikap terbaik adalah menghadapinya dengan meminta kekuatan dari Tuhan yang lebih dulu telah memberi teladan kepada kita. Yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan teladan kepada kita waktu ada di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara, secara manusia pasti orang ingin lari, ingin menghindar, ingin tidak mengalami apa yang namanya tantangan, persoalan. Ya, tetapi kita melihat Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Dia tidak lari, tidak menghindar, tetapi dia hadapi dengan kekuatan dari Bapa. Begitu juga kita harus hadapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita. Lalu bagian yang kedua yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus, yaitu tantangan yang dihadapi, itu Yesus menghadapinya dengan berdoa. Oh haleluya. Dengan berdoa, ayat 40 sampai 41. Tadi kita sudah baca, Yesus meminta kepada murid-murid untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan Yesus juga sama-sama kita lihat tadi, kita dengar, kita baca, berdoa di Taman Getsemani itu. Ya. Dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Wow, luar biasa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah Bapak Ibu, Yesus meminta
kepada Bapa secara manusia untuk melalukan cawan itu dari hidupnya. Karena ini cawan yang harus diminum adalah yang sangat sulit bagi hidupnya. Tetapi Yesus berdoa dan berkata, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan bahwa untuk menghadapi tantangan yang berat, ada kekuatan yang sanggup memberi topangan. Apa namanya Bapak Ibu Saudara? Adalah kekuatan doa. Ya, seringkali doa itu mendatangkan kekuatan supranatural. Kekuatan yang melebihi dari batas kekuatan manusia. Pada saat manusia itu menghadapi tantangan seperti Tuhan Yesus. Berdoa berarti menggantungkan setiap harapan kepada Bapa Surgawi. Saya ulangi lagi, berdoa Bapak Ibu Saudara itu berarti menggantungkan setiap harapan kepada Bapa Surgawi. Tidak kepada yang lain yang ada di dunia ini. Memohon agar ada kekuatan yang menopang serta menyadari kelemahan kita. Bahwa sebagai manusia kita butuh Tuhan. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu, maka kekuatan supranaturalnya Tuhan itu akan mengalir dan memenuhi hidup kita. Sehingga kita sanggup seperti Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Yaitu apa? Berserah kepada kehendak Bapa. Ya. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa ini adalah penyerahan total. Ya. Totalitas kepada Bapaknya. Yesus tahu bahwa secara manusia dia tidak mampu menanggung cawan itu, meminum cawan itu. Tetapi dia berserah total kepada apa? Kepada kehendak Bapa. Ya. Karena kehendak Bapa adalah kehendak yang sempurna. Kehendak Bapa adalah kehendak yang benar. Kehendak Bapa adalah kehendak yang mendatangkan kebaikan. Sekalipun awalnya berat karena tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi karena kita berserah kepada kehendak Allah, di balik semua tantangan itu, Bapak Ibu, ada kekuatan Tuhan, ada berkat, ada solusi, bahkan ada mujizat buat kita semuanya. Mari kita harus menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus di atas semuanya yang luar biasa ya, diteladankan Yesus adalah menyerahkan semua tantangan itu kepada kehendak Bapa. Begitu juga Bapak Ibu, ya kita juga harus melakukan hal itu. Meskipun kita memiliki kehendak sendiri. Ya, namun kita perlu menundukkan pada kehendak Bapa yang tentu lebih sempurna dari kehendak kita. Haleluya, Bapa bisa mengubah tantangan-tantangan itu sebagai alat yang efektif untuk membentuk kepribadian kita semakin tangguh, ulet, dan kuat, Bapak Ibu. Jadi ingat ini, yang terakhir kita teladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu menghadapi tantangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, selain yang pertama tadi,
ya, dia tidak mudah menyerah. Lalu yang kedua, menghadapinya dengan doa. Lalu yang ketiga adalah berserah kepada kehendak Bapa. Maka kita melihat bahwa di balik semuanya itu, di balik tantangan itu, ya, Bapa sedang membentuk kehidupan atau kepribadian Yesus juga termasuk kita. Ya, kalau kita melakukan, meneladani 3 hal dari Tuhan Yesus, maka sama. Kita juga akan mengalami yang namanya pembentukan kepribadian. Ya, supaya pribadi kita semakin tangguh, semakin kuat, menjadi dewasa, tidak gampang lemah, tidak gampang mengeluh, tidak gampang menyerah, tetapi menghadapinya dengan kekuatan supranatural Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan 3 hal itu, Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita melihat adalah tidak mudah menyerah, lalu yang kedua berdoa, lalu yang ketiga adalah berserah kepada kehendak Bapa. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati firman Tuhan ini. Selamat memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Ya, di dalam kami memperingati Jumat Agung di bulan ini, di minggu ini, maka kami diajar untuk meneladani sikap yang Tuhan Yesus ambil pada waktu di Taman Getsemani sebelum mati di atas kayu salib. Yaitu sikap hati tidak mudah menyerah. Yang kedua, berdoa kepada Bapa. Dan yang ketiga adalah berserah kepada kehendak Bapa. Dan ini juga harus menjadi bagian hidup kami. Engkau tahu Tuhan, bahwa setiap kami yang mendengar firman Tuhan, di hari-hari terakhir ini, kami juga banyak menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, keadaan yang buruk mungkin sedang terjadi dalam hidup kami. Biar kami tetap seperti Tuhan Yesus, yaitu tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi, tidak menyerah dengan tantangan dan kesulitan. Tapi kami akan terus berdoa, bahkan meningkatkan doa-doa kami kepadamu. Dan kami juga berserah kepada kehendak Bapa. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik. Kehendak-Mu sempurna akan mendatangkan dalam kehidupan kami kebaikan. Pembentukan pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tidak gampang lemah. Tetapi tetap bersukacita, tetap hidup mengucap syukur, dan tetap berkemenangan. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah menerima firman Tuhan ini. Keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, anak-anak kami yang studi diberkati, berlimpah-limpah dengan berkat yang terbaik. Terima kasih, kami selesai dan kami akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini. Mari kita sambut dengan berkata, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.